Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kemarin adab sampai mana? Hah? Halaman 37. Adab seorang murid kepada gurunya. Wal khamis, yang kelima adalah ayya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlahu. Santri jangan pernah lupa terhadap kebaikan-kebaikan guru. Bukan santri aja, siswa ke guru. Keras banget tuh suaranya. Terus di sela-sela itu wa ayyad'u lahu muddata hayatihi wa ba'da mamatihi. Gurunya masih hidup atau sudah meninggal, maka santri yang beradab pasti mendoakan. Ya, wa ayyad'u, santri akan mendoakan lahu, untuk guru, muddata hayatihi, ketika guru masih hidup, atau wa ba'da mamatihi, setelah guru itu sudah ya. Kemudian wa yura'iya dzurriyyatahu wa aqaribahu wa awidda'ahu. Ini adab yang memang dilakukan oleh santri yang biasanya santri ini Jawa Timuran. Karena itu santri Jawa Timur rata-rata lebih beradab ketimbang santri Jawa Barat. Ini umumnya. Karena santri Jawa Timur tuh ikroman ta'zimanya tinggi. Ikroman ta'zimanya tinggi. Guru itu bukan abi aja. Kamu jangan salah kira harus hormat sama satu orang, yaitu abi. Pengurus-pengurus itu guru kamu. Abi itu selalu menerapkan hormat sama pengurus dulu ketika waktu di pondok. Karena pengurus itu mengajarkan saya, membimbing saya, menuntun saya. Gitu. Dan pengurus manusia. Manusia atau kerbau? Manusia. Kalau manusia pasti ada salah. Tapi ingat, saya masuk ke pondok yang masih cupu, masih lugu, nggak ngerti apa-apa, masih polos, ditenangin sama pengurus dulu. Kemudian dibimbing sama pengurus, diajarin terlebih dahulu sama pengurus, nggak sama kiai. Nggak sama kiai. Nah, kalau teman-teman sekamar tuh, yang sekamar kelas abi tuh, kalau sama pengurus tuh pada suka ngerundel. Kayak tawon, gitu. Abi tuh sama pengurus begitu tuh sampai kelas 2. Gerandal-gerundel sama pengurus sama kelas 2. 2 tahun. 2 tahun jadi penjahat tapi itu. Maksudnya tuh suka ngomong dari belakang. Suka banding-bandingin. Terus kalau yang itu diurusin, saya nggak diurusin. Yang itu nggak ditazir, saya tazir. Apa sih itu mau? Jadi akhirnya saya punya sifat tajasus. Apa tajasus? Selalu mencari-cari kesalahan pengurus. Pengurus kesel aja, kitanya ketawa coba. Jeblak, ketawa. Terus ketawa sama temen, kek gitu. Itu dulu. Ya mudah-mudahan kamu alami, tapi taubat juga kayak Abi. Jangan sampai nggak taubat. Setelah Abi ngaji kitab, ya Robbi, sama guru jangan begitu. Apa? Guru itu siapa sih? Oh, guru saya itu ternyata pengurus yang sejati itu. Guru saya yang sejati itu adalah pengurus.
Kamu juga kelak nanti akan jadi pengurus anak-anak. Ya, antara sudi dan tidak sudi kamu menghormati pengurus. Karena apa? Hidup bareng sama kamu, satu kamar mandi, kadang-kadang kamu juga lihat aib. Dia nggak buka baju, dia nggak pakai baju, atau dia terlambat sholat, atau dia qadha sholat. Tapi kamu pahami baik-baik, dia tidak melakukan dosa besar anak-anak. Dia tidak murtad, iya kan? Dia manusia biasa yang kadang-kadang mau udut, mau ngerokok, mau santai, mau apa. Nah, di sini Abi ngajarin tuh bukan hanya adab kamu ke Abi, bukan. Tapi adab kamu kepada guru. Siapapun itu gurunya. Tapi yang jelas gurunya guru agama, yang suka nasehatin, yang suka ngebimbing, yang suka ngarahin meskipun lewat chat. Itu guru tuh. Nah, sama guru nih adab yang ininya dipakai. Paham ya? Yang dulu Rabbi Ainil Ijlal, memandang beliau dengan keagungan. Fala yukhotob bita, jangan sampai berbicara dengan bahasa Anda, sampean, engkau. Meskipun seumuran, meskipun guru kita itu seumuran, karena guru tuh lihat umur, gitu. Terus jangan sampai melupakan kebaikan guru. Lalu ketika guru masih hidup doakan, ketika sudah meninggal juga doakan. Nah, ini penting. Wa yura'iya dzurriyyatahu wa aqaribahu wa awidda'ahu. Kalau Mas Iip guru kita, misal, habis ini nyontohin Mas Iip. Kalau Mas Iip itu guru kita, lalu Mas Iip meninggal, nih, itu kita harus mura'ah. Apa mura'ah itu? Betul-betul ngejaga anak-anaknya. Jadi Abi kasih cerita, Abi itu di Megu ada orang Malaysia. Begini nih ceritanya, begini nih. Ya Abi kasih tahu namanya, mudah-mudahan kamu nggak kenal. Ada namanya Zaid dan Umar. Ada Nick, ada Zaid dan Umar. Ya Nick sama Zaid kemarin kesini, cuman nggak ketemu Abi. Jadi orang Malaysia yang datang tuh ada 6. Ada 6. Semuanya tak semprot sama Abi. Ini serius, tak semprot sama Abi, satu-satu. Satu-satu tak omongin sama Abi. Ada Ibrahim, gara-gara ini tak omongin sama Abi. Ini gara-gara ini. Nah, ini untuk khusus buat Umar dan Zaid. Umar tuh di Malaysianya punya pesantren. Ayahnya, santrinya 500-600. Nah, Zaid itu dulunya mondoknya bareng sama dulunya mondoknya di ayahnya Umar. Paham nggak? Jadi ibaratnya Seka Aal sama Egas. Paham? Lalu mondok di Lirboyo bareng-bareng mondok. Umar dengan Zaid itu, Umar itu gusnya lah, Zaid itu santrinya. Gitu. Lalu mondok bareng di sini di Megu. Abi nggak tahu kenapa tiba-tiba Umar tuh cerita, Ustadz, saya itu sama saya itu ngediemin, nggak nyapa, nggak ngajak ngobrol, kemana-mana selalu sama Nick, kemana-mana selalu. Padahal dia dulu mondoknya di ayah saya. Kaget tapi, ngaji alfiyah, bayangin di sini, ngaji tuh alfiyah, ngaji apa tapi begitu akhlak. Nah beberapa kali Zaid dan Nick di sini ngaji nahwu sama Abi. Abi nggak mau ngajar selama 3 hari. Padahal ada Abinya, ngeliatin ada Abi. Lalu udah 3 hari Abi bilang, Zaid mau ngomong, kamu mondok di tempatnya Umar tuh. Iya Ustaz. Kamu nggak ini ya, nggak muroah ya jadi orang. Kamu tuh punya guru, gurumu adalah ayahnya Umar. Gak ada bahasa mantan santri atau mantan alumni, gak ada. Kamu itu harus hormat sama Zaid meskipun kayak gimana juga. Meskipun sekarang berjuang bareng, mondok bareng, satu kamar bareng, nggak ini malah didiemin kan. Sayanya bingung Ustadz, mau nyapa bingung, mau apa bingung karena dia anaknya kiai. Tok nyapa bae lo, beli bisa kalau nyapa be.
Abi kayak kurang suka sama Alibi tuh. Nyapa aja tuh nggak bisa, nyapa doang. Nawarin makan kayak nawarin ngopi itu enggak sama sekali. Wah, ini mukhalafatul adab, su'ul adab. Jadi meskipun nanti misalnya yura'i dzurriyyatahu wa aqaribahu, ayahnya udah meninggal nih, kita rawat bener-bener anak-anaknya tuh. Kita rawat, kita temenin. Ya kemana juga kita temen, maksudnya bukan kita kan punya keluarga, tapi jangan memusuhi, jangan apa yang sering silaturahmi sama anak-anaknya. Di sini tuh orang pada hormat sama asolah, gitu, asolah, karena dulunya pondok salaf itu tuh, Kiai Abdul Malik. Sepeninggalan Kiai Abdul Malik kan anak-anaknya banyak. Nah orang-orang sini tuh kurang suka sama anak-anak. Akhirnya bagi Abi, orang-orang sini pada nggak takdim sama ilmu. Karena orang yang ta'zim sama ilmu, pasti ta'zim sama guru, pasti ta'zim sama dzurriyah anak-anaknya, pasti ta'zim sama aqarib kerabat-kerabatnya, atau awiddaih tamu-tamunya. Kamu kalau misalnya hormat sama Abi, hormat sama teman-teman Abi. Ada Angzen, ya? Ada Angzen, ada Kang Abbas, misalnya. Hormat sama Abi tapi sama tamu Abi nggak hormat, kurang ajar. Nah. Ini namanya kurang ajar. Jadi sama Mas Sonip juga begitu, teman-temannya itu dihormati. Bahkan Abi sendiri nggak mau berteman sama temannya guru, lebih mau menghormati. Nongkrong bareng, wudud bareng sama temannya guru tuh nggak berani. Ya? Takut su'ul adab, takut nyakitin, takut ngomong tuh, tapi tetap gini. Mundur gini aja, meskipun nggak ada gurunya kan tahu itu awidda tuh kasih wa yata'ahada ziyarata qabrihi wal istighfar lahu was shadaqata anhu. Lalu yang sering-sering kalau gurunya sudah meninggal itu ziarah kubur, meskipun kita udah punya anak, udah punya istri, ke Cirebon dulu yuk, kamu ke Wali Songo rajin, tapi ke guru jarang doain, ke orang tua jarang doain. Kayak Abi ini, nah, Abi tuh kayak ngefans sama guru sendiri. Abi tuh orang yang ngefans sama guru sendiri, ketimbang sama Habib, bukan berarti Habib jelek, ketimbang sama orang-orang terkenal tuh kayak kurang biasa aja ya. Kan ada ustadz-ustadz terkenal dulu mah, santri-santri pada majangin foto Kiai Haji Zainuddin MZ di lemari sama Dr. Quraisy Shihab karena alim, sama Mbah Maimun di lemarinya. Abis sih majangin foto Abi sama Gus Lubab sama anaknya Kiai, terus sama Abah udah. Ya, Abah tuh abahnya Abi, Abah ini Abah guru, Abah Sodik. Terus itu aja. Ya yang sejenis dengan Abi ada beberapa. Tapi Abi kurang suka dengan orang yang mentang-mentang kiai saya bukan orang besar ya gitu, bukan orang terkenal. Kan Abi kan punya kiai, santri kan 300. Kalau skala nasional kan bukan siapa-siapa. Tapi itu adalah guru saya. Ada yang majang foto Habib Lutfi, ada Habib Umar, ada enggak pernah kayak kita. Aku mau apa-apa Sodik. Nah, begitu juga ketika beliau sudah meninggal, seenggak-enggaknya doain dari jauh. Kalau kita belum sempat ke sana, doa dari jauh itu penting banget. Jangan lupa banget maksudnya sama guru, jangan tuh. Anak-anaknya dijaga dengan baik, yang sopan sama anak-anak. Sekesel-keselnya juga sopan sama anak. Wal istighfar lahu, minta istighfar untuk kepada Allah untuk guru. Was shadaqata anhu, kalau punya uang sodakohkan atas nama Masih misalnya. Kalau guru kita ya atas nama guru saya, mudah-mudahan pahalanya. Wa yaslaka fis sumti, lalu menempuh jalur kehidupannya, cara berpikirnya, ikut gelombang arusnya. Gurunya begini, kita tuh harus baiknya tuh ikut. Gurunya moderat, kita ikut moderat. Gurunya syar'i, kita ikut syar'i. Gurunya bagusnya tuh begitu. Nah, bayangin, gurunya syar'i, kamu yang moderat. Itu sebenarnya kalau gurunya cemburuan, kan guru tuh ada tipe-tipe gampang sakit hati, ada yang legowo. Kamu kalau punya guru gampang sakit hati, kacau kamu sudah. Iktarobatis sa'ah itu. Kalau punya guru yang
gampang sakit. Tapi bagaimanapun juga itu guru kita, gitu. Udah, kita jaga hatinya baik-baik. Nah, guru kitanya coblos Prabowo, kitanya Jokowi misalnya, nah, itu apalagi ngomong, Abi maaf Abi menyoblosnya apa? Prabowo, sakit mah Jokowi. Gendeng misalkan. Jangan ditunjukin begitu. Wah, perbedaannya jangan ditunjuk. Ya, perbedaan tuh harus ditoleransi. Tapi ada orang-orang yang tidak mentolerir perbedaan. Kok kayak dengar gitu sih? Sama kalau Abi milihnya para habaib atau non habaib. Oh, habaib. Habaib. Saya Kiai Iman, baca ayat dan jangan ya udah, kalau kamu punya pendapat sendiri diem. Guru tuh jangan nyolokin perbedaan. Wa yura'i fid din wal ilmu adat, jaga agamanya, jaga kebiasaannya, wa yata'addab bi adabi. Kemudian pakai akhlak dengan akhlaknya guru. Wala yad'al i'tidaq bih, jangan sampai ninggalin untuk ngikutin guru. Wasadis, nah yang kedua. Ayyatasabbaro, santri harus sabar. Ala jafwatin tasduru minasyekh, atas sikap cuek, dingin dan asamnya wajah guru. Jafwah itu punya arti kaku. Guru kadang ada sikap kaku, dingin, nggak pengen ngajak ngobrol gitu. Itu namanya jafwah. Tasduru yang bersumber minasyekhi, dari syekh, bahkan ausu'i kholqih, akhlak buruknya kiai, akhlak buruknya. Jafwah itu sikap ngediemin, ngerti ngediemin? Jafwah itu yang Abi ceritain kemarin, ngediemin. Dingin, nggak kayak ngomong, nggak kayak ngapa, itu jafwah. Nah, atau guru kita punya akhlak yang menurut kita buruk. Menurut kita buruk. Suka godain cewek guru kita misalnya. Itu berarti su'u akhlak gurunya. Atau guru misalnya pahanya kelihatan begini. Nah, itu akhlak yang su'ul adab dan su'ul akhlak. Kalau kita mengetahui dua perkara, pertama jafwahnya guru yang terlalu dingin sama kita, yang kedua guru yang akhlaknya kurang, maka tasabbur, harus sabar. Paham ya? Wala yasuddahu an dzalik an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalih. Kalau kita melihat dua hal tadi, lihat aibnya guru atau lihat dinginnya sikap guru, itu jangan sampai hal tersebut menghalangi kita. Ya suddahu, menghalangi kita untuk mulazamatihi, tetap bersama guru, wa i'tiqadi kamalihi, dan meyakini kesempurnaan guru. Jadi gara-gara misalnya nih su'ul adabnya santri, su'ul adabnya santri, gurunya nyewot tuh nyewot lagi, coba bayangin. Itu namanya gurunya tuh nyewot, nyewot, musuhan dah dia malah. Ya kan, antara guru dan murid jadinya musuhan. Kamu akhlaknya, kalau guru lagi jafwah harusnya tuh nyamperin minta maaf. Atau kita melihat aibnya guru, ya, su'i kholqih, akhlaknya guru tuh buruk misalnya, kentut di sembarangan. Tadinya kita tuh anti banget sama guru tuh, tiba-tiba guru tuh minumnya berdiri. Astagfirullahaladzim. Akhirnya tidak i'tiqadi kamalih, akhirnya tidak lagi hormat sama guru dan tidak mau mulazamatihi, tidak mau bersama guru lagi, gara-gara lihat guru cuman minum berdiri. Atau misalnya guru masuk masjid, kakinya kaki kiri, lalu kita akhirnya begini sih. Nah ini nih berarti santri yang begini itu su'ul adab. Wa yata'awwalu li af'alihi alladhi yadhharu anna as-shawaba khilafuha ala ahsani ta'wil, dan menganggap bahwa perbuatan buruk guru itu kita bisa semaksimal mungkin untuk mendeskripsikan baik. Paham kan? Paham ya maksudnya? Kalau guru melakukan sesuatu yang menurut kita nggak baik, maka sebisa mungkin pikiran kita mentakwil bahwa apa yang dilakukan guru itu sebenarnya baik, tapi kita nggak tahu.
Contoh seperti tadi minum berdiri. Guru luas banget ya ilmunya gitu. Gitu aja sih. Guru luas banget ilmunya. Setahu saya sih kalau minum tuh duduk, mungkin guru sudah banyak membaca kitab sehingga tahu semua tentang adab-adab. Jadi kayak berpikirnya positif. Ada kan guru kita sampai misalnya besok nggak puasa. Ramadan kan berpikir positif tuh. Subhanallah ya, apa jangan-jangan lagi sakit ya gitu. Sakit nggak kerasa. Ngudut bisa guru misalnya. Waduh, ini penyegar rupanya sih ngudut. Kamu bisa nggak berpikiran selalu positif terhadap guru? Nah, kamu ke warung lah beli paracetamol, guru barangkali guru lagi yang enak pada paracetamol. Kita tuh menganggap bahwa guru itu sebenarnya nggak puasa tuh karena apa? Karena ada sesuatu, karena saya paham guru itu lagi melakukan sebuah ritual dan amaliyah, nggak berpikiran-pikiran negatif tuh. Kita mah WA ke guru udah bagus, gurunya nerima WA ke guru lalu gurunya nggak jawab, jengkel, ngejauh, gurunya diem ngejauh, gurunya marah ngejauh, musuhin malah. Itu akhlak yang buruk. Wa idza jafahu syekh, kalau guru itu ngediemin, dingin sama santri, ibtada'ahu bil i'tidhar, maka harus datang dan minta maaf. Kita lihat, kok guru jadinya beda ya sama saya ya. Oh biasanya ketawa, biasanya jangan-jangan saya punya banyak salah, jangan-jangan saya punya kekhilafan. Datang, Yai, Abi, Pak Yai, maafin kalau sakit punya banyak salah. Sakit merasa Abi seperti ngejauhin sakit punya salah, minta maaf itu. Nggak usah bahasa mungkin saya punya, nggak usah mungkin kita tuh punya salah. Kalau minta maaf tuh yang serius, jangan lewat medsos selalu beginian di Facebook. Romahun mahat lahir dan batin. Kau minta maaf sama siapa, bro? Sama keluarga, ayah, ibu, anak-anak foto bareng, bajunya kapelan. Lalu Idul Fitri begini, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf. Maaf sama siapa? Sama Pak Cebok. Maaf tuh yang tulus. Musuh-musuh kamu tuh belum minta maaf, belum rela kamu. Utang belum dibayarin kan? Minta maaf tuh yang serius, minta maaf yang serius. Jangan ya wis sih, maaf lah. Maaf opo gitu. Kamu jerimpung. Bercanda. Cuplung. Salah kira-kira? Hah? Salah. Maaf. Saya gendeng gitu. Itu bukan serius namanya maaf. Ya Allah. Maaf ya. Mau saya tendang lagi tuh. Maaf banget mau. Yang serius, paham kan serius? Jangan kayak ya udah kalau saya salah ya udah sih minta maaf. Namanya juga manusia, bukan nabi. Saya bukan malaikat, bukan tahu. Nah, itu pembelaan diri namanya. Kalau minta maaf tuh udah saya itu salah. Nggak usah Mbah Yai minta maaf, barangkali saya punya salah, barangkali. Kamu tuh banyak dosanya, nggak usah barangkali. Saya tuh punya banyak salah, punya banyak dosa. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Gitu. Nah kalau kiai atau ustadz rupanya sudah jafwah, sudah bersikap dingin, maka datanglah untuk minta maaf. Wa adhara dzamba, tunjukkan bahwa kita tuh punya dosa. Lahu wal itab, tunjukkan bahwa kita itu nyesel banget udah ngelakuin begitu tuh. Udah keluar tanpa izin tuh nyesel, ya Allah minta maaf ya, minta maaf. Nah, itu nanti perempuan juga praktekin di depan suami begitu. Bisa di depan suami begitu. Fa inna dzalika, karena minta maaf menunjukkan kita dosa, penyesalan, abqa lima waddati syekhi, itu bisa membuat syekh itu terus-terusan jadi seneng. Kiai atau guru kamu gituin itu seneng. Kamu salah terus minta maaf tuh seneng. Beda. Kiainya jengkel. Kalau jengkel kan orang kesel, kadang-kadang ada yang diem, ada yang ngomong. Kadang nggak ngomong, kiainya diem aja.
Nah, kamunya lihat kiai itu diem aja. Lah tak menengi maning baik. Berarti ngajak tukaran kamu siarannya. Ngajak musuhan namanya. Jadi kiainya diem, kamunya diem. Mending berapa hari? Kalau sampai hari kiamat. Itu namanya santri musuhin kiainya ila yaumil kiamah. Datang bil i'tizar, minta maaf, minta maaf. Nah, ketika kiai digituin tuh, ya Allah ini minta maaf. Nah, abqa li mawaddati qalbi masyayikh. Itu bisa membuat hati menjadi merasa lebih lama mencintai kamu. Ya, ala tauqifihi, ya. Bisa lama untuk membimbing santri fima fihi fadilatun wa ala taubihihi ala ma fihi naqishatun. Nanti akan membimbing seluruh bakat-bakat yang ada pada diri kita, keutamaan kita, ya. Sabar ala taubihihi ala ma fihi naqishatun. Sabar terhadap celaan marah-marahnya kiai kalau ada kekurangan. Aw ala kasarin ya'tari, atau sabar ketika guru marah disebabkan karena kemalasan yang ada pada santri. Aw ala taksirin ya'tanihi, atau karena kekurangannya emang ada pada santri. Aw khairi dzalik mimma fi iqafi alaihi wa tawbihihi wa irsyadihi wa islahihi. Sabar agar mendapatkan bimbingan dari guru meskipun mendapatkan makian-makian dari guru untuk memperoleh irsyad, petunjuk dan kebaikan daripada guru. Wa ya'uddu dzalika minasy-syaikh min ni'amillahi ta'ala bi'tina'i syekh, dan menganggap bahwa marahnya guru, sewotnya guru itu salah satu daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, guru marah sama saya. Alhamdulillah ya Allah, guru. Nah, itu tuh. Coba kalau kamu didiemin, mending dimarahin. Bi'tina'i syekh, atas perhatian guru, wa nadhrihi ilai, dan pandangan guru terhadap murid. Fa inna dzalika amyalu lil qalbi syekh, karena semua hal tersebut, penyesalan apa itu membuat syekh akhirnya menjadi hatinya jadi cenderung lunak, wa ab'athu ala qina'i bi masalihi, dan akan membuat hati kiai itu semangat lagi untuk membimbing santri. Wa idza auqafa wallahu a'lam.